Jarak Shanghai ke Selat Malaka melalui Laut Cina Selatan adalah sekitar 12.000 km. Sekarang bayangin ada jalur alternatif yang motong sekitar 5.000 sampai 6.000 km yang menghubungkan Cina ke Pakistan. Artinya, Cina kurang lebih akan memotong biaya logistik dari 20 sampai 30 miliar US dollar. Itulah yang dijanjikan CPEC. Taruhan Cina senilai 62 miliar US dollar untuk Pakistan. Namun, apakah ini menguntungkan semua pihak atau justru menjadi bom waktu? CPEC atau Koridor Ekonomi Cina-Pakistan merupakan proyek ambisius yang melibatkan investasi besar-besaran dari Tiongkok ke Pakistan untuk mengembangkan infrastruktur dan berbagai proyek ekonomi lainnya. Diusung pada tahun 2013 dan secara resmi berdiri pada tahun 2015 dan merupakan mahkota dari proyek BRI atau Belt and Road Initiative dari China, menghubungkan pelabuhan Gwadar ke Kashgar di Xinjiang. Tujuannya perdagangan, energi, dan kedalaman strategis. China sendiri mengimpor lebih dari 80% minyak melalui Selat Malaka, selat sempit dan rawan di perairan Malaysia, Singapura, dan Indonesia. CPEC menawarkan jalan pintas melalui Pakistan, mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan keamanan. Dan seperti yang kita tahu, yang namanya perairan tidak lepas dari aktivitas pembajakan. Sure. Look at me, sure. I'm the captain now. Begitu pula rute Selat Malaka. Meskipun angkanya tidak begitu tinggi, tahun 2024 ada sekitar 64 kasus pembajakan yang terjadi di rute tersebut. Dan kapal yang melewati zona pembajakan sering menghadapi biaya asuransi yang lebih tinggi dan juga penundaan. Selain itu, CPEC juga memiliki jaringan pipa dan jalan langsung untuk mengangkut minyak dan gas dari Gwadar ke Tiongkok Barat, memastikan aliran energi tanpa gangguan. Pakistan juga sudah memiliki divisi militer khusus untuk mengamankan rute CPEC, guna memberikan keamanan dan kelancaran aktivitas logistik di koridor tersebut. Di awal kita udah bahas kalau jalur alternatif ini bisa memotong biaya sekitar 20-30 miliar US dollar. Sebenarnya angka ini masih tergantung oleh banyak faktor. Contohnya aja, satu VLCC atau tanker minyak besar yang dikirim dari Teluk Cina melalui Selat Malaka kemungkinan memakan biaya 500.000 sampai dengan 700.000 US dollar. Dan jika kapal tanker atau VLCC ini melalui Gwadar dan CPEC, biaya logistik yang dipotong bisa mencapai 150.000 sampai dengan 250.000 US dollar per pengiriman. Dikalikan dengan ribuan pengiriman per tahunnya, totalnya bisa mencapai multimiliar dolar biaya yang dipotong. Tapi, biaya pengamanan di Balochistan dan Xinjiang bisa menambah ongkos pengiriman. Belum lagi, infrastruktur yang masih belum memadai untuk pengoperasian secara penuh. Ditambah dengan oposisi lokal di Pakistan yang bisa menunda dan mengganggu proses logistik. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan kedua negara. Tapi tidak semua berjalan mulus. Masyarakat lokal Balochistan merasa dikesampingkan karena adanya proyek ini. Ancaman keamanan dari kelompok pemberontak telah menyebabkan pengerahan militer. Selain itu, faktor lain seperti beban utang Pakistan juga menjadi hal yang dikhawatirkan. Sehingga baik China dan Pakistan perlu mencari jalan keluar untuk semua masalah tersebut. Ketika Pakistan dan China melihat CPEC sebagai peluang untuk negaranya, India melihat CPEC sebagai pengepungan strategis. Apalagi konflik India dan Pakistan yang belum lama memanas. Ditambah dengan daerah Kashmir yang diperebutkan tiga negara seperti China, Pakistan, dan India sendiri. Iran di sisi lain melihat Gwadar sebagai pesaing Chabahar, karena letaknya yang berdekatan dengan Gwadar, dan sama-sama merupakan akses kedua negara tersebut menuju perairan Arab. Sedangkan Afghanistan melihat Gwadar sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya, meskipun negara tersebut belum sepenuhnya stabil. Begitu pula dengan Uni Eropa. Mereka melihat ini sebagai peluang investasi dan perdagangan, meskipun mereka juga berhati-hati terhadap proyek CPEC terkait transparansi, terlebih di SEZ. Mereka berekspektasi agar pekerja yang berada di pembangunan proyek ini memenuhi standar K3 Uni Eropa, sehingga dari situ bisa menarik lebih banyak investor dari Eropa. Selain China, Uni Eropa juga mendukung Pakistan dalam edukasi, good governance, serta green growth sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Pakistan. China dan Pakistan saat ini sedang mengembangkan CPEC menjadi 5 koridor baru, yakni pertumbuhan, di mana Pakistan meningkatkan kapasitas ekspor melalui logistik, fasilitas dagang, dan pertumbuhan industri.
Selain itu, dari koridor ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan antar pelabuhan. Mata pencaharian yang berfokus pada pengembangan perusahaan, pelatihan, dan pengembangan vokasi. Dan SEZ yang berarti kawasan ekonomi khusus dan merupakan salah satu aspek penting dari proyek ini, juga menargetkan beberapa sektor industri seperti tekstil, pengolahan pangan, dan elektronik. Inovasi yang mana mendukung transfer teknologi antar kedua negara, infrastruktur digital, dan kolaborasi pengembangan dan penelitian. Green Energy yang berfokus pada proyek energi terbarukan dengan tujuan mengurangi jejak karbon negara Pakistan dan dependensi terhadap bahan bakar fosil. Selain itu, koridor ini juga mendukung pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap berbagai iklim. Dan yang terakhir, pembangunan daerah yang inklusif. Artinya, kedua negara akan bekerja sama dalam mendukung pengembangan yang diusung komunitas lokal dan melakukan investasi di sektor kesehatan, edukasi, dan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan regional. Dari jalan tol Sukur-Multan hingga jalan tol East Bay, CPEC mengubah infrastruktur Pakistan. Lebih dari 8.000 MW daya listrik telah ditambahkan, serta kawasan ekonomi khusus yang menjanjikan lapangan kerja dan pertumbuhan industri. Talat Anwar, seorang ekonom Pakistan, menyatakan bahwa proyek CPEC berkontribusi terhadap kenaikan rasio utang terhadap PDB Pakistan sebesar 6 poin, dari 67% pada tahun 2017 menjadi lebih dari 73% pada tahun 2018. Angka ini jauh melampaui batas maksimum 60% yang telah ditetapkan Undang-Undang FRDL tahun 2005. Artinya, angka ini bisa terus tumbuh jika proyek ini tidak segera diselesaikan. Apalagi Pakistan sampai saat ini sudah meminjam miliaran dolar untuk membangun proyek tersebut. Selain itu, bunga yang tetap harus dibayar akan menciptakan beban fiskal yang menambah masalah baru. CPEC bisa jadi jalan emas atau jebakan utang. Tapi satu hal yang pasti, jalur ini akan mengubah wajah Asia. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan?